kita panjatkan kehadirat salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW selaku suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin lanjut ke agenda berikutnya. Mungkin yang bertugas sebagai operator boleh ke agenda selanjutnya. Iya, agenda selanjutnya sebelum Iya, baik. Agenda selanjutnya adalah sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten Direktur Bidang Reputasi Akademik IPB, Bapak Dr. Hewan Muhammad Fahrul Ulum, MSc PhD. Kepada Bapak Dr. Ulum dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini di suasana yang berbahagia kita bisa bertemu langsung untuk yang di ruangan sini, tapi juga dua teman-teman juga yang ada di virtual ya, di Zoom juga kita bisa bertemu bersuah dengan secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur sudah hadir di sini Dr. Wiwardi sudah menyempatkan waktu dan untuk sharing terkait dengan bagaimana menyajikan gambar dalam publikasi. Nah, kalau gambar itu kan something yang tidak bisa dikata-katakan gitu ya. Jadi satu gambar 1000 kata pun nggak cukup. Ya, jadi dalam menyajikan gambar tentunya tidak se-given begitu ya. Kita perlu bagaimana supaya teman-teman reader gitu ya yang akan menggunakan mensitasi paper kita yang akan publish itu akan lebih menarik dan lebih mudah ditangkap pesan yang kita bawakan dalam artikel yang kita publikasikan. Sehingga dalam hal ini kesempatan pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah penggunaan aplikasi software R nanti dengan Pak Dr. Willy. Kemudian yang kedua adalah penggunaan aplikasi Mind the Graph dari Kaktus. Alhamdulillah kemarin kita bekerja sama dengan Kaktus, Pak Joventius Jaya. Terima kasih sudah bersedia berbagi begitu ya. Tentunya mudah-mudahan bisa sangat terbantu teman-teman dari IPB, kolega semuanya, dan yang mungkin non IPB juga selamat bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada hari ini bisa memberikan manfaat ya, manfaat untuk meningkatkan skill dalam menyajikan gambar ya, gambar data yang lebih menarik dan komunikatif. Salam dari Prof. Anuraga atas kesediaannya dan waktunya untuk hadir di sini. Beliau berhalangan sedang ada kegiatan agenda yang lain. Oke, supaya tidak berlama-lama karena materi yang sangat luar biasa, mohon dapat disimak ya, disimak dengan baik karena sangat valuable gitu ya materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depan akan ada pelatihan-pelatihan yang lain yang related to meningkatkan paper-paper di top jurnal. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyiapan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan dapat dimaafkan ya. Mudah-mudahan target IPB untuk puncak baru 2000 paper top jurnal bisa dicapai di tahun ini karena kita alhamdulillah establish di 1800-an, mudah-mudahan ada peningkatan 200 paper sehingga kita bisa puncak baru ke 2000 paper di tahun ini. Baik, dari saya itu terima kasih, mohon maaf, selamat belajar dan mohon disimak dengan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak Tia. Ya, terima kasih banyak Pak Ulum atas sambutan pembukanya.
Kita semoga kita semua dapat termotivasi begitu untuk mengikuti pelatihan ini dan menyimaknya dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya, ya, jadi kita tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan langsung menuju ke materi pertama terkait tutorial penggunaan software R yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Willy. Sekedar informasi bahwa beliau merupakan salah satu penulis aktif IPB dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB University. Baik, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Dr. Willy untuk menyampaikan materi. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih pada DKSRA di sini Pak Pulum dan rekan-rekan atas undangan yang diberikan. Senang sekali bisa bertemu pada kesempatan ini dan berdiskusi bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kiranya banyak di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah cukup familiar dengan R, ya, software yang cukup terkenal untuk analisis data saat ini, ya, dan termasuk untuk visualisasi data. Dan kiranya di sini kita akan mendiskusikan bersama mungkin hal-hal yang berkaitan dengan visualisasi data dan penyajian gambar dengan software R, ya. Di sini saya coba share screen. Baik, semoga sudah terlihat. Kemudian saya slideshow. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini visualisasi data untuk publikasi ilmiah dengan R. Di sini sekilas saja kita lihat beberapa contoh hasil visualisasi, hasil analisis data dengan R yang berkaitan dengan visualisasi data. Jadi R adalah software analisis data yang banyak digunakan saat ini, ya. Saya kira kita bisa mendownload di internet softwarenya, tidak berbayar untuk R Core-nya, ya. Kemudian di sini ada semacam paket begitu. Nah, jadi software R ini, ya, itu bisa kita lengkapi dengan sejumlah paket agar kemampuannya bisa lebih luas, demikian, ya. Jadi di sini ada beberapa paket, ya, yang dapat membantu membuat grafik atau gambar yang bagus, ya. Nah, seperti di sini yang terkenal ggplot2, ya, ggplot2. Kemudian ada ggpubr, ya, di sini untuk apa namanya, di sini paket ini dikhususkan untuk membuat gambar untuk publikasi ilmiah katanya, ya. Ini menarik ini, ya. Kemudian ada paket Lattice, ya, diantaranya ini juga untuk membuat gambar, dan ada tentunya banyak paket lainnya yang bisa kita eksplorasi. Nah, kemudian ini contohnya misalnya dengan paket ggpubr, ya, kita bisa membuat histogram, ya, yang bagus, ya. Kemudian di sini kita bisa membuat box plot, ya. Nah, yang unik di sini box plotnya bisa dilengkapi dengan nilai p-value, ya. Jadi ini memudahkan pembaca untuk mengetahui apakah perbedaan di antara dua kategori signifikan atau tidak, ya. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan bawah namanya violin plot, ya. Jadi selain box plot dilengkapi dengan mungkin gambaran dari distribusi datanya, ya. Nah, di sini juga ada bintang-bintang nih yang Bapak Ibu suka. Nah, ini apa namanya, menandakan signifikansi, ya, bisa ditambahkan bisa juga tidak, ya. Nah, dan tentunya ada beberapa uji yang mereka dukung, ya, diantaranya Kruskal-Wallis di sini uji non parametrik yang sepadan dengan ANOVA faktor tunggal, saya kira. Nah, kemudian di sini ada apa namanya, bar plot, ya, yang bisa diurutkan di sini. Nah, ini sumbu X-nya adalah misalnya di sini tipe mobil, dan di sini ada konsumsi bensin, misalnya sumbu Y-nya.
Nah, kemudian di sini juga ada visualisasi dari lollipop atau balloon plot ya, mungkin di antara itulah ya. Nah, ini yang jadi kalau yang kecil-kecil ini mungkin bermanfaat kalau kita punya banyak ini apa namanya kategori di sumbu X-nya sehingga mungkin lebih hemat visualisasinya. Demikian. Nah, kemudian seperti ini yang di kanan bawah ya. Nah, ini juga apa namanya visualisasi yang cukup menarik di mana di sini ditampilkan gambaran angkanya ya. Selain juga apa namanya tinggi atau pendeknya bar yang menandakan besar atau kecilnya nilai ya. Jadi ada kalau yang negatif di sini berarti di bawah sumbu X ya. Nah, kemudian di sini ada nah bisa juga seperti ini ya. Kalau misalnya strategi kita kalau perlakuan kita banyak ya atau misalnya ya perlakuan atau apa yang kita teliti ya. Nah, itu kita bisa tampilkan. Nah, kalau di sumbu X kan ada batasan halaman dari kiri ke kanan agak terbatas ya. Nah, tapi kalau di sini mungkin kalau dari atas ke bawah mungkin bisa agak lebih leluasa ya. Tapi memang sekali lagi salah satu seni visualisasi data adalah bagaimana menampilkan data yang rumit ya. Nah, itu menjadi tampilan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca dan juga menarik. Nah, kiranya demikian. Ya, nah ini kira-kira seperti ini kalau misalnya apa namanya visualisasi yang di mana kategorinya dari sumbu Y-nya ya. Nah, kemudian ya oh ya ini contoh ini data melon di sini. Nah, ada apa namanya kalau Bapak Ibu teman-teman suka makan melon, di sini kita tahu ada berbagai apa namanya varietas ya atau apa namanya tipe ya genotipe dari melon dan nanti kita akan melihat contoh data melon untuk keperluan sedikit latihan ya. Jadi nah data melon yang ditampilkan itu mungkin beberapa apa namanya merupakan dari rangkaian penelitian kita di sini. Nah, selain itu juga apa namanya R itu bisa ya. Jadi kita bisa memungkinkan untuk visualisasi seperti tadi melon tadi kita bisa visualisasikan dalam apa namanya klaster ya. Klaster ya. Nah, misalnya kita buat dendrogram ya. Nah, ini software ini berbasis R ya, berbasis R. Nah, jadi kita bisa visualisasikan dalam bentuk klaster misalnya dengan berbagai apa metode ya, dengan berbagai metode. Nah, jadi di sini ya ini metode yang sebelah kanan ini ya clustering dengan neighbor joining yang cukup populer sekarang. Nah, kemudian nah di sini juga ada berbagai apa namanya kita bisa hitung korelasi dengan dissimilarity matrixnya untuk mengetahui metode mana yang metode clustering mana yang cukup baik. Nah, kemudian visualisasinya ada yang bentuknya segitiga seperti ini ya, ada yang rectangle ini kita sudah umum melihat ya, dan juga ada yang circleize ya. Nah, di sini misalnya ya, kemudian nah ini bisa kita buat circle kemudian kita taruh melonnya di dekat-dekat situ ya. Jadi ini mungkin bisa visualisasi yang cukup baik ya. Nah, kemudian nah ini ada yang tree ya, ini yang kaitannya dengan apa namanya tadi dendrogram ya, ini masih dendrogram ya. Nah, di sini untuk mengetahui optimum number of cluster, nah di sini ada principal coordinate analysis ya. Nah, gitu dan ya ya ini maaf, ini bukan PCOA, ini adalah metode PAM namanya ya, partitioning around midweights ya. Jadi kita apa namanya? Kita bisa di sini bisa mendefinisikan ada berapa grup gitu, misalnya kita minta 1, 2, 3, 4 grup ya. Kemudian minta tolong dimasukkan atau ya dengan algoritma yang digunakan dalam metode ini nanti mereka akan apa namanya memasukkan di sini genotipe melonnya itu ke grup yang terdekat gitu ya, semacam itu. Nah, ini juga apa namanya banner plot ya, banner plot ya. Jadi misalnya di sini di klaster 1 ya,
Di sini ada apa namanya membernya siapa saja di klaster 1 ini ya. Kemudian di klaster 2 di sini anggotanya siapa saja. Nah, itu ya. Nah, seperti itu ya. Semakin panjang barnya di sini semakin meyakinkan bahwa genotipe ini itu bisa diklasifikasikan di klaster yang bersangkutan. Ya, kalau yang ini seperti meragukan ini ya, yang ini mungkin dia bisa ditarik ke klaster yang lain. Nah, ini principal coordinate analysis ya, yang diberi warna sesuai dengan apa namanya grup yang tadi diperoleh saya kira. Nah, kemudian ini heat map ya, Bapak Ibu ada yang suka heat map? Nah, di sini apa namanya menampilkan kalau contoh ini heat map-nya untuk similarity matrix ya. Jadi misalnya varietas ACT nih ya kan dengan dirinya sendiri kan sama ya. Jadi warnanya tua di sini ya. Nah, tapi ada juga misalnya ACT ini tidak sama dengan golden light misalnya sini GLI ya. Nah, ini jadi dia tidak similar warnanya putih agak putih gitu ya. Nah, ini visualisasi dari matriks yang kompleks ya di similarity matrix. Dan ada nah ini apa namanya? Force directed graph ya. Nah ya kita tidak perlu berusaha menghubungkan ya, tapi kita lihat garis yang tebal dan tegas itu artinya mereka berdekatan ya, seperti 3 genotipe melon ini melon yang kecil nih ya. Nah itu mereka berdekatan dalam satu klaster ya. Nah, ini bukunya ada di perpustakaan ya, Finding Groups in Data and Introduction to Cluster Analysis. Ini apa namanya tadi cukup banyak contoh-contohnya, jadi apa namanya berbagai metodenya ada di buku itu. Nah, kemudian untuk misalnya di sini ada multi environment apa namanya analisis ya. Kita bisa menggunakan paket metan di R ya. Ini kalau untuk percobaan misalnya kita punya sejumlah perlakuan, ini contohnya dalam pemulihan tanaman di sini ya, sejumlah varietas diuji di beberapa lokasi. Nah, begitu. Nah, itu bisa menggunakan ini analisis apa namanya paket metan. Kemudian analisis QTL mapping ya. Nah, QTL analisis mungkin Bapak Ibu yang bekerja di genetika tanaman atau hewan atau ya, di ikan. Nah, jadi ada analisis genetik ya, QTL analisis untuk mencari lokus-lokus baru yang mengendalikan suatu sifat. Nah, ini ada paket yang sangat bagus ya, namanya RQTL ya, RQTL ini ya. Nah, itu bisa dielaborasi di situ ya. Dan ini ada visualisasinya juga sangat bagus. Nah, mungkin ada paket tambahan di sini QTL chart. Ada Bapak Ibu yang juga bekerja misalnya dalam bidang genetik ya, baik tadi tanaman ya kan, atau hewan ya kan, atau ikan misalnya. Nah, di sini ada association mapping analysis dengan menggunakan GAPIT ya. Baik, mungkin supaya lebih seru kita coba Bapak Ibu dengan suatu contoh-contoh sederhana. Nah, di sini ada modul training visualisasinya ada di sini di ipb.link/rtraining. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa buka di situ. Di dalamnya ada 2 file saat ini. Ada file data, ada file listing R-nya. Nah, itu bisa diunduh. Kemudian nanti kita coba bersama-sama, insya Allah. Baik, demikian saya stop share ya. Tapi ya, ini mungkin silakan dicoba. Saya biarkan dulu dalam mungkin 1 menit ke depan supaya Bapak Ibu bisa membuka link ini. Di dalamnya ada 2 file, boleh diunduh dua-duanya. 1 file data, 1 file program R. Masuk ke Google Drive kok ya, Pak? Ya, betul. Betul, Bu. Dan di dalamnya ada 2 file. Nah, Ya. bisa diambil dua-duanya. Oke, dibuka dua-duanya sekarang. Boleh. Oke, ini sudah ya Bapak Ibu ya linknya ya.
Baik. Saya tulis lagi di window chat-nya. Saya link sekali lagi. Oke. Nah, kalau sudah, saya stop share. Baik. Nah, sekarang Pak, yang listing itu di-download dalam bentuk apa ya, Pak? Kok bisa ada pilihan gitu? Yang listing. yang listing. Yang listing itu, jadi kalau kita klik ya sebentar, ininya sudah selesai. Kemudian kan kalau dibuka Google Drive-nya kan ini isinya ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang listing itu ya, Kanan download kan gitu ya. download sudah. Ya, Ya. baik ya. Nah, jadi kalau kita sudah download, kita punya file ini ya. Ya. Listing ya betul. Nah, baik. Nah, jadi mungkin yang pertama kita lakukan adalah saya taruh di bawah ini kali ya. Bapak Ibu download R-nya dulu ya, seharusnya sudah ya. Jadi R download gitu kan di Google ya. R download. Sudah, Nah, Pak. sudah bagus sekali ya. Yang Nah, 431 itu kan ya, for Windows ya. terus boleh. Download. Oke. Nah, jadi kita download. Nah, kemudian setelah itu nanti diinstal ya. Baik. Nah, kalau itu sudah diinstal, kita buka ya, misalnya dari awal sekali, misalnya yang ini saya tutup deh. Saya tutup ya. Nah, ini dari awal sekali itu kita ada di sini kan, icon R ya. Nah, seperti ini ya. Ya, bagus kan? Nah, jadi di sini pertama-tama diperbesar dulu sedikit ya. Caranya, ini kalau di sini diperbesar supaya mungkin kelihatan dari agak jauh gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kelihatan kan ya dari belakang? Kelihatan ya? Oke. Nah, sudah. Kemudian yang tadi, yang dua file itu, ya, ini kalau saya menyimpannya, yang dua file itu saya simpan di Drive D, ya, ada folder R Training di sini, Drive D R Training ya. Bapak Ibu terserah mau menyimpan di tempat yang lain tidak apa-apa. Nah, tapi saran saya jangan terlalu rumit ini ya, direktorinya ya. Yang mudah-mudah saja gitu ya. Saya tulis di D R Training ya. Oke. Nah, jadi dimasukkan dua file itu, dua file ya, ada data, ada program ya. Nah, ini. Nah, kemudian diapakan kemudian? Nah, setelah ini di R-nya ya, saya klik file open script. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam. Di sini ada D ya, kemudian saya ke R training. Ini kalau saya ya. R training, di dalamnya kita buka yang tadi listing program R grafik ya, yang baru di-download tadi ya. Jadi silakan dibuka. Nah, sehingga kebuka seperti ini ya, Ibu ya. Betul ya? Ya. Berhasil kan membuka ini ya? Ya. Itu kan yang untuk menyimpannya ya, Pak. Aduh, gaptek banget saya, Pak. Wah, aduh, gimana? Itu menyimpannya ya, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Sementara saya simpan di desktop. Ya, Di boleh. ya. Ya, berarti tinggal dibuka yang dari desktop, Bu. Ya. Ya. Simpan di mana saja itu. Terus? Nah, kemudian, setiap baris ini ya kita jalankan dengan menekan Ctrl R ya. Nah, tapi kita harus tahu kursornya ada di mana gitu ya.
Kursor itu yang ya kursor kan Bapak Ibu ya, yang kedip-kedip. Nah, di sini Ya. misalnya di sini kita di clear workspace, kursornya ada di situ, tekan Ctrl R ya. Nah, itu Hmm. maka akan jalan di sini ya. Nah, sekarang mungkin bagaimana kok bisa kiri kanan seperti ini gitu ya. Nah, jadi ya itu kan klik Windows ya. Windows ada tile horizontally itu atas bawah ya. Kemudian ada Windows tile vertically kiri kanan ya. Mudah kan? Nah, kemudian kita mulai jalankan satu-satu pelan-pelan ya. Nah, di sini RM, list, LS, ya kan? Nah, itu mulai kosong ya, apa? Ya, jadi di kanan akan jalan ya. Ya, jadi di kiri itu R editor, tempat kita menulis program. Di kanan itu R console, tempat menjalankan program ya. Jadi kalau kita sorot atau ya kita blok atau cukup ditaruh kursornya di situ di sebelah kiri, kita tekan Ctrl R, maka dia otomatis jalan di sebelah kanan di konsol, gitu ya. Ya, mudah kan? Nah, kemudian Pak, saya bingung nih Pak. Kalau sudah buka R tadi itu, R konsol itu, terus sampai kepada halaman ini nih di mana nih? Mesti RQI 64 bit itu kok nggak bisa saya tuh. ya. Kalau file ini sudah dibuka ya Bu ya, yang ini. Nah, itu di mana itu mau bukanya itu? Ini di tempat mungkin Ibu download di desktop tadi itu mungkin. Ya, sudah ada judulnya sudah R konsol 64 bit, tapi yang itu kok tidak ada yang M apa tuh tadi itu? Oh ya, baik. Yang RM, list, LS itu nggak kelihatan tuh, nggak muncul tuh. Baik ya, tidak apa-apa. Kita ulang. Jadi kalau sudah membuka R, untuk Ya, membuka programnya kita klik file, klik kemudian file. ya, Ya, kemudian open script. open script Ya, ya. ya. Nah, kemudian kita cari file yang di-download tadi, yang titik listing program R grafik. Nah, gitu. Oh, listing Ya. Kemudian program apa tadi? Listing program apa tuh tadi? Seperti yang tahun lalu kan. Yang tahun lalu kan gitu. listing program R grafik ya. Kemudian kita klik open. Baik ya. Nah, jadi ini harusnya terbuka. Oh, berarti harus ini nih, harus apa sih? Nama sebentar. Mau lihat favoritnya atau mau dengerin? Lanjut aja gitu ya. Oh ya udah, aku lanjut jadi. Tapi tetap Listing program R grafik titik R ya Pak. Punten Ibu, mungkin untuk ini yang lain pengen lebih cepat. Waktunya sangat terbatas. Ya. Nggih. Mohon maaf nggih Bu nggih. Ya, saya ngikutin Kita aja. lanjut dulu nggih. Aduh, nggak bisa. Punten Dr. Willy. Baik. Baik, Bapak Ibu. Jadi setelah terbuka di sini pertama kita clear workspace ya. Artinya kita membersihkan dari variabel-variabel lain dan kita menginstall beberapa paket di sini ya. Ya, cara menginstal paket itu mudah pada umumnya. Tinggal yang pertama kita perlu connect ke internet ya. Jadi pastikan connect ke internet. Nah, kemudian baru mengeksekusi menjalankan baris-baris ini. Yang pertama adalah paket read Excel ya. Paket read Excel. Nah, jadi nanti pas kita menjalankan di sini kita diminta untuk apa namanya? Memilih namanya Current Mirror ya. Ini servernya. Kita pilih saja Indonesia gitu. Ya, yang supaya dekat. Nah, jadi itu kita mengambil paket itu dari server yang bersangkutan.
Oke. Oh, tadi nggak kelihatan? Oke. Ya, baik. Menjalankannya tinggal tekan enter aja Pak ya. Jadi Ya. install tekan enter gitu. Ya. Ya, jadi connect ke internet, kemudian kita jalankan baris ini, misalnya install package, jalankannya dengan Ctrl R kan? Ya, Ctrl R. Ya, Ctrl R. Ctrl R di setiap baris. Ya. Nah, kemudian nanti kalau ada pilihan ini yang tadi, yang ada pilihan yang keran mirror, nah itu pilih saja yang Indonesia. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, jadi Ctrl R yang read Excel sudah, kemudian yang ggpub R, ya, nah dia install sendiri. Nah, heatmap, ya, ada yang suka heatmap. Nah, kemudian di sini ada Facto Extra, nah gitu ya. Baik, ya. Baik, untuk pertama kali itu untuk membuat kita familiar di R itu perlu beberapa waktu dan jangan khawatir Bapak Ibu ya. Apa namanya? Mencoba mungkin beberapa kali insya Allah sudah familiar ya. Apa namanya? Nah, kemudian sudah itu ya, kita panggil library-nya gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini kita pilih library read Excel ya. Read Excel-nya kita panggil dulu ya. Baik. Nah, kemudian sesudah itu adalah di sini kita namanya set working directory, ya. Set working directory itu adalah direktori kerja kita di mana, ya. Jadi kalau saya, ya, tadi data dan programnya itu saya simpan di DR Training. Nah, bisa di copy. Jadi misalnya kalau kita belum tahu ya, set WD-nya ini kosong nih. Ya, nah itu di data ya, di data di sini di Windows Explorer ya, di tempat kita menaruh data dan menaruh program, atasnya bisa di copy ini, ya, R Training copy saja, ya, copy saja itu, yang ini nih, yang atasnya ini, copy, kemudian di paste sini, ya. Nah hanya yang penting disampaikan adalah kalau untuk Windows ya, saya belum tahu untuk Macintosh, tapi kalau untuk apa namanya, untuk yang Windows, direktori itu di R itu ditulis dengan slash, ya, bukan backslash ya. Jadi dengan garis miring biasa. Jadi diganti backslash-nya diganti forward slash, ya, diganti garis miring biasa, ya gitu. Ini super sangat penting. Nah kemudian nah, kalau sudah bisa jalan seperti ini, ya, nah itu kita kalau tidak ada pesan apa-apa, ya, artinya semoga itu bisa berjalan dengan benar. Untuk membuktikannya, kita pakai getWD. Nah, getWD itu kita minta beritahu saya di mana working directory-nya. Nah, kemudian kalau dia memberitahu itu di directory yang kita inginkan, maka sudah benar, ya, kiranya. Sudah. Di getWD, Ctrl R, ya, setiap baris Ctrl R, ya, ya, untuk menjalankan selalu Ctrl R, ya, kiri kanan, apa, bukan kiri kanan, maksudnya dari listing dijalankan ke konsol, ya, gitu ya, Ctrl R, oke. Nah, sebagai gambaran datanya, ya, ya. Ya, sambil Bapak Ibu sampai di situ ya, kita lihat datanya ya. Jadi data ini adalah data pengujian 6 genotipe melon, atau kita sebut varietas lah yang mudah ya. 6 varietas melon, 6 tipe melon di 3 lokasi, Brebes, Magelang, dan Tajur. Ya. Kemudian diamati lingkar buahnya ya. Jadi diukur itu lingkar buah melonnya, ditimbang bobot buah ya, panjang buah, tebal daging buah ya, kemudian padatan terau total ini ya, kemudian diameter batang ya. Datanya sederhana ya. Ya, 6 varietas di 3 lokasi.
Oke, itu datanya. Nah, sekarang kita baca datanya tadi yang dengan perintah ini read Excel, ya. Nah, kemudian kita lihat datanya apakah terbaca dengan benar atau tidak. Nah, kalau terbaca dengan benar seperti ini, ya. Ada lokasi, varietas, dan seterusnya. Dan kita lihat strukturnya, ya. Strukturnya seperti ini, ya. Lokasi, karakter, varietas karakter, lingkar buah, numerik, dan seterusnya. Maksudnya kita mau turun dan kuliah hari ini mau lihat data gitu, kita nggak perlu membuat hanya ke bawah kan. Kalau untuk setiap melihat data, Kalau kan baca data tuh kan di Excel, nanti Iya. dia buat di konsolnya ya. betul. Kita nggak perlu tekan Ctrl F kan, tapi dia udah keluar konsolnya kan ya. Iya, jadi setiap kalau mau menjalankan baris ini, kita tekan Ctrl R kan? Ya, ya selalu Ctrl R untuk menjalankan baris yang bersangkutan. Ya, ya. Bisa juga menjalankan dalam bentuk blok. Jadi di blok Ctrl R itu satu blok itu jalan semua, ya kan? Ya, tapi Enter ya, ya Ctrl R itu semacam menjalankan program. Ya. Baik, nah kemudian, ulangan dan genotipe, maaf ini harusnya ubah, nah sekalian saya perbaiki, di sini lokasi dan varietas jadi faktor. Oke ya, nah seperti itu. Ya. Nah ini saya pindah dari sini deh. Ya. Oke ya. Ya, udah bagus, ya. Oke ya, ya. Di Bapak Ibu, di Bapak Ibu tidak perlu dirubah. Ini hanya komentar saja, ya kan? Nah, jadi intinya saya menjalankan tadi, kan tadi datanya sudah dibaca nih, data melonnya sudah dibaca ya. Kemudian ini kita buat data frame dan kita lihat datanya. Oh ya, kelihatannya kan sudah tampil nih datanya ya. Nah, kemudian kita lihat struktur datanya, ya. Nah, struktur datanya di sini lokasi dan varietas, ya, itu dibaca sebagai karakter, ya. Nah, di sini untuk keperluan analisis data kita rubah menjadi faktor, ya, jadi S faktor, ya, gitu maksudnya, ya. Untuk lokasi dan varietas kita rubah jadi faktor, ya. Ya, ini sebenarnya terutama kalau kita ingin melakukan ANOVA dan seterusnya, ya. Nah, ini kita perlu ubah jadi faktor, oke? Baik. Ya. Nah, sekarang kita buat grafik kita yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah di sini kita buat box plot, ya. Nah, ini box plot yang pertama, ya. Box plot dari bobot buah di sini, ya, dan varietas, ya. Jadi nilai-nilai bobot buah dikategorikan berdasarkan varietas. Nah, seperti ini box plotnya. Ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit, harusnya satuan bobot buahnya itu dalam gram. Ya. Ya. Atau saya bagi aja di atas ya, supaya jadi kilogram. Jadi saya tulis sini ya. Ubah supaya benar saja satuannya, ya kan? Ubah bobot buah dari kilogram, dari gram menjadi kilogram. Gampang kan? Dat bobot buah sama dengan dat bobot buah dibagi 1000. Nah, sudah itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi isinya. Mohon informasi, Pak. Yes. Apakah perintah-perintah yang diberikan ini harus semuanya menggunakan huruf kecil ya? Nggak bisa kapital ya? Kalau ada kapitalnya nggak diterima. Oh, bagus sekali ya. Ya. Jadi ada perintah-perintahnya itu memang tergantung dari fungsi yang bersangkutan ya, begitu ya. Nah, tapi di sini memang R itu bersifat case sensitif. Jadi case sensitif itu artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap beda begitu ya. Jadi misalnya kita
menulis filenya fungsinya di sini nama read Excel ya. Kalau misalnya kita R-nya huruf besar di sini, ya kita coba saja R-nya huruf besar itu. Nah, itu dia tidak bisa jalan itu, error, ya kan? Nah, jadi kita harus sesuai persis dengan apa ya nama fungsinya itu. Ya. Baik ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi bobot buahnya udah dibagi 1000 ya. Kita lihat sebentar. Ya, sudah betul sekarang. Sudah kilogram. Nah, sekarang kita buat plot ya. Nah, yang pertama ya, nah ini ya. Ini varietas dengan bobot buah setiap varietas ya. Nah, kemudian di sini padatan total setiap varietas ya. Jadi di sini ada yang sebarannya sempit, ada yang sebarannya lebih lebar gitu ya. Antar lokasi saya kira ya. Nah, kemudian ini warnanya bisa diganti-ganti nih ya. Gold itu menjadi apa misalnya ya. Diganti blue misalnya ya. Nah, itu nanti jadi biru ya kan? Nah, seperti itu ya. Ya. Nanti saya beritahu ada apa ada di mana warna-warna itu ya. Nah, jadi kiranya demikian. Dan di sini kita bisa, nah ini box plot ini per box plotnya itu per lokasi misalnya ya, bisa ya. Nah, gitu. Dan di ini ya, dalam publikasi kita biasanya misalnya menggabungkan beberapa gambar dalam satu gambar ya, jadi A, B, C, D gitu ya. Nah, kita bisa buat layout di sini ya, layout. Nah, di sini par MF row. Nah, ini artinya kita layout 2 baris 2 kolom, 2,2 gitu ya. 2 baris 2 kolom. Nah, ini. Nah, ini nanti tampilnya ini aja kanvas kosong ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah margin ya. Nah, marginnya ini diatur ya, dari yang pertama ini margin bawah, margin kiri, margin atas, margin kanan. Oke. Nah, kemudian bisa kita jalankan langsung 4-4-nya di sini. Ya, kita blok, kemudian Ctrl R. Nah, maka gambarnya tampil di situ. 4. Ya. 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 Dari ngeluarin datanya. Oh, dibagi. Oh iya ya. Baik ya. Ya. Nah, jadi kan ya kita sedikit mungkin kembali sebentar saja. Jadi yang tadi kan kita membaca data sudah berhasil kan Bapak Ibu ya? Data sudah berhasil. Ya. Datanya sudah keluar ya. Kemudian dirubah menjadi faktor ya. Sudah ya kan ya, untuk lokasi dan varietasnya. Nah, ini supaya satuannya benar ya, karena di grafik-grafiknya saya tulis kilogram ya, padahal datanya kan gram ya. Nah, supaya betul nanti kita membaca grafiknya, bobot buahnya saya bagi 1000 ya kan. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Hah? Tadi kan kita blok yang pertama, blok yang itu ya. Iya. Di box plot ya. Oh iya. Ini berhasil kan? Nah, box plot yang pertama keluar nggak? Keluar kan? Harusnya kan? Iya. Ya. Ini masih box plot yang satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan. Yang pertama kan keluar. Yang kedua keluar. Yang ketiga keluar. Yang keempat keluar. Nah, jadi empat box plot ini mau ditata gitu kan. Ceritanya begitu saja sebenarnya. Ya. Nah, caranya kita buat layoutnya ini. Ya, 2 baris 2 kolom misalnya ya. Kemudian kita buat marginnya. Ini kan marginnya nih. Nah, kalau sudah, bisa dijalankan satu-satu juga boleh. Jalankan satu-satu, nanti munculnya satu-satu. Nah, ini dulu, ini dulu, ini dulu, kemudian ini. Gitu. Ya. Nanti muncul 4-4. Boleh. Yang ini. Oh ya. Ini DAT dolar bobot buah, DAT dolar BBT buah. Ya.
Jadi ya sama dengan dat dolar BBT buah dibagi 1000. Jadi maksudnya gini, dat kolom BBT buah, gitu kan ya. Dolar ini menunjukkan kolomnya di dalam hal ini. Ya, jadi dat dolar BBT buah dibagi 1000. Ya. Tiap ini pakai spasi ya. Oh ya, sebenarnya tidak apa-apa. Nah, kalau di sini di sini tidak pakai spasi tidak apa-apa. Tapi huruf besar, huruf kecil yang harus tepat. Oke. Baik ya. Nah, ya ini klik tekan datnya, nanti kita lihat yang tadi ya. Oke, ya seru ya Bapak Ibu. Nah, setelah ditata plotnya, ya kan? Setelah ditata plotnya, nah bagaimana cara memindah ke Word kan? Mau menulis kan Bapak Ibu kan? Mau nulis dengan tenang. Nah, klik kanan, ya, klik kanan, copy di gambarnya nih. Klik kanan, copy as bitmap, boleh. Kemudian dibuka Word-nya, kemudian di paste saja di situ, ya, sehingga muncul di dokumen. Seperti itu, ya. Ini cara yang pertama. Hanya begini, kadang-kadang jurnal bereputasi internasional atau jurnal manapun menghendaki kualitas gambar yang bagus ya. Sedangkan ini kalau diperbesar, dia pecah. Ya, pecah ya. Pertanyaannya bagaimana supaya tidak pecah? Nah, supaya tidak pecah, oh ya, dan ini kadang-kadang sumbunya hilang nih. Judul sumbunya hilang. Oleh itu, karena itu perlu kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Kalau masih yang tadi, ini kita tarik saja windownya, tarik sebelah kiri. Nah, nanti muncul. Dilebarin, ya, dilebarin ya. Ya, dilebarin ya, dilebarin. Ya. Jadi penting kita lihat judul sumbu X, sumbu Y, dan label-labelnya ini semuanya terlihat. Ya. Nah, ini copy as bitmap, kita paste di situ. Nah, ini jadi sekarang sudah kelihatan. Iya, copy as bitmap, kemudian di paste di Word-nya. Ya, kemudian di paste di Word-nya. Baik. Sudah ya. Nah, tapi ini tetap tadi resolusinya rendah ya. Resolusinya rendah ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana supaya resolusinya tinggi? Nah, di antaranya suatu cara yang saya lakukan itu kita simpan ke PDF ya, bisa kita simpan ke PDF. Nah, caranya adalah gini sebenarnya. Cara menyimpan ke PDF itu adalah pertama ini PDF ya. Nah, terus diakhiri dengan dev off. Ya, ini sementara saya hapus dulu deh ya. Nah, gini ya. Jadi ada baris PDF, ini PDF buka artinya. Nah, kemudian segala sesuatu yang ada di tengah-tengah ini akan disimpan ke PDF gitu. Nah, gitu kan? Nah, jadi ini kita dan kemudian ditutup dengan dev off ini. Nah, caranya di sini kita buka ya. Nah, gambar-gambar tadi yang baris-baris di penataan plot ini saya copy saja ya, saya taruh di tengah-tengah PDF dan dev off ya. Mudah kan? Nah, kemudian di sini kita jalankan semua. Nah, nanti kalau berhasil Bapak Ibu punya oleh-oleh di folder kerjanya itu ada gambar 1.pdf. Ya. Nah, dibuka direktori kerjanya. Nah, ada gambar 1 PDF ya. Ya. Nah, ini kalau kita buka, nah ini high resolution ini. Nah, ini resolusi tinggi. Kalau diperbesar, ya insya Allah cukup ini ya, cukup kelihatan ya saya gitu ya. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana ini pindah ke dokumen gitu kan ya. Ya biasanya kalau saya menggunakan online tool saja untuk merubah PDF-nya jadi PNG ya kan. Nah, kemudian PNG-nya diinsert ke Word ya. Itu resolusinya saya kira tetap bagus. Ya, ya. Ulang lagi Pak, sebentar yang merubah jadi apa PDF tadi. Ulang Pak. Yang dijalanin tadi. Oh, diulang Pak, yang ini.
Ya, Iya benar. ya ini baik. Ya. Nah, jadi intinya kita ada ini ya, ada baris PDF ya. Ini PDF buka. Oh, tapi ini kalau gambarnya sedang terbuka nih, dia error ya. Jadi gambarnya tutup dulu kalau sudah ada ya. Nah, tutup dulu gambarnya. Kemudian jalankan PDF-nya ini. Nah, kemudian jalankan saja setiap baris Ctrl R terus tidak apa-apa sampai dev off. Nah, nanti begitu dev off nanti kita dapat filenya ya. Nah, baik. Jadi yang kita lihat tadi Bapak Ibu itu baru R native yang tidak dengan paket apa-apa gitu ya. Itu tampaknya sudah banyak yang cukup bagus ya. Ada beberapa fitur yang menarik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan paket nih, misalnya ggpubr ya. Nah, ini kita panggil library ggpubr ya. Nah, sekarang untuk membuka library ini ya, jangan lupa di atas harus berhasil dulu diinstal tadi yang install packages ggpubr ya. So, kalau ini belum diinstal dia tidak bisa dipanggil ya. Ya. Nah, begini. Nah, kemudian kita buat plot yang pertama adalah violin plot ya. Nah, gitu. Ya, kita lihat saja gambarnya ya. Nah, ini plot violin ya. Nah, seperti itu. Ya. Yang tadi. Kemudian yang kedua misalnya contohnya line plot. Ya. Line plot, tapi di sini bukan visualisasi yang bagus, bukan visualisasi yang tepat karena sumbu X-nya ini varitas ya. Jadi kalau sumbu X-nya itu angka, nah itu saya kira tepat ya. Tapi kalau di sini hanya sekedar memberitahu bagaimana caranya membuat line plot ya. Nah, gitu. Kemudian kita buat bar plot dengan error bar. Nah, ini ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi dalam kita menulis publikasi biasanya kalau kita membuat bar plot atau line plot, kita tampilkan error bar. Error bar itu bisa standar error, bisa juga standar deviasi, tinggal diberi keterangan saja error barnya itu menyatakan apa ya. Nah, kalau di sini otomatis dihitungkan dia dengan perintah ini add min SA, ini adalah error barnya standar error of the mean ya. Nah, itu standard error of the mean ya. Jadi seperti itu. Oke ya, dan warnanya bisa diganti-ganti ya. Nah, mungkin nanti kita lihat. Dan di sini kita bisa hitung rata-rata varietas. Sebenarnya di sini rata-rata dari kan tadi datanya di 3 lokasi ya. Di sini kita rata-rata antar lokasi saja, jadi mudah ya. Jadi sebenarnya ini hanya merata-ratakan saja, di Excel juga bisa ya. Jadi varietas 1 rata-ratanya berapa, rata-rata bobot buahnya berapa, dari 3 lokasi ya. Nah gitu ya, varietas 2 berapa gitu. Kalau di Excel kita bisa pakai pivot table ya. Nah, kenapa kita membuat rata-rata ini? Karena kita misalnya ingin melihat heat map. Nah, heat map di sini ya, dengan library pheatmap ya. Nah, di sini kita lihat heat map-nya. Nah, ini contohnya. Nah, ini heat map-nya ya. Baik. Nah, heat map-nya ini kita tadinya itu kalau kita tanpa skala, ini tanpa scale kolom, ya maka heat map-nya seperti ini, ya. Jadi kurang bisa membedakan. Jadi itu perlu distandarisasi semacam itu, ya. Standarisasi yang tadi, yang ya ini. Saya tambahkan scale kolom, jadi distandarisasi di setiap kolom untuk yang jadi lebih kelihatan. Misalnya untuk bobot buah berarti V4 kan yang merah nih kelihatan kan ya seperti itu kan. Yang ini skalanya 1,5 kg di sini ya. Nah gitu. Kenapa ada yang negatif ya kan? Karena tadi distandarisasi jadi nilai tengahnya 0 saya kira untuk setiap kolom. Nah gitu. Ya. Jadi lebih kelihatan lah ya, lebih bisa membedakan gitu ya. Nah gitu. Nah, kemudian ada prinsipal komponen analisis ya. Prinsipal komponen analisis. Nah, ini yang pertama adalah script plot ya. Jadi misalnya di sini 2 prinsipal komponen. Prinsipal komponen yang pertama bisa menjelaskan
ya hampir 60% keragaman. Ya, kemudian yang PC yang kedua 20% misalnya, ya kan? Nah, berarti kalau kita tampilkan dua dimensi, maka dua prinsipal komponen ini bisa menjelaskan ya ini, ya. 57 ditambah 19. Ya, gitu. Bacanya gimana? Ya kira-kira di sini nih panjang buah nih. V3 dan V5 ini cukup panjang ya. Nah, sedangkan V6 pendek ya karena panjang buah ada di sini, di sini. Kemudian ini V6 itu lebih pendek buahnya ya kan. Nah, V1 PTT ini ya, apa namanya merepresentasikan mudahnya ya, manis ya. Jadi V1 dan V2 cukup manis, V4 tidak manis. Nah, kira-kira demikian. Tapi V4 bobotnya besar gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian selain itu ada hierarchical clustering. Ini yang terakhir ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, ini hanya sebagai pengantar saja di antara banyak sekali mungkin apa namanya fitur dan berbagai fasilitas yang Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan penelitian Bapak Ibu masing-masing. Ini baru pintu gerbangnya saja ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu di tengah malam. Nah, jadi di sini ya. Ya. Baik. Nah, saya sampaikan ini masih ada beberapa menit terakhir ya. Jadi ini sebagai pembuka sekali lagi Bapak Ibu untuk memotivasi kita untuk dig deeper ya. Menggali lebih dalam. Nah, kemudian di sini ada beberapa link ya. Nah, jadi pertanyaan mudahnya, apakah kita perlu hafal ini setiap baris-baris ini ya? Itu tidak, Bapak Ibu ya. Jadi kita ada banyak resources di internet dan biasanya diikuti dengan sampel program ya. Nah, caranya kita jalankan saja sampel programnya. Nah, setelah jalan dengan baik, nanti baru diganti dengan data kita, gitu kan? Nah, strateginya. Nah, contohnya di sini misalnya Bapak Ibu ada beberapa link ya. Jadi yang pertama ini ada R-Graph Gallery ya. Nah, ya ini ada berbagai koleksi ya. Mau menggambar histogram, scatter dan lain-lain. Dan di situ misalnya apalah ya? Yang misalnya katakanlah lollipop ya, lollipop yang belum kita gambar tadi ya, lollipop atau donat ya, teman-teman mungkin di baik bidang sosial ekonomi ya kan banyak dengan data kategorik. Nah, ini ada donatnya ya. Nah, bagaimana menggambar donat? Nah, di bawahnya bisa kita klik donat yang kita suka. Misalnya kita suka yang ini ya kan, saya suka yang ini. Nah, ini ada gambar donatnya dan ada listing programnya, tinggal di copy dan dijalankan, ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, disesuaikan dengan data kita ya. Nah, gitu ya. Ya, betul ya. Saya kira teman-teman yang yang banyak penelitian di bidang sosial mungkin ada banyak tipe data kategori. Saya kira ada di sini ada visualisasi yang menarik, pie chart ya, dendrogram dan seterusnya ya. Jadi ada R-Graph Gallery ya. Mungkin saya copy lah linknya ya. Nanti saya share mungkin. Sini saya copy deh. Ya. Nah, ini list of linknya ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah yang menarik, ini buku ya. Buku yang kelihatannya sangat bagus, bukunya terbuka online legal free, nah, gitu ya. Di R-Graphic.org dan di sini ini detail Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara misalnya menginstall paket ya, dijelaskan satu-satu ya. Bagaimana loadingnya ya. Dan kemudian di sini mulai dari bagaimana membuat scatter plot ya. Nah, di sini ada yang sederhana gitu ya. Ya. Ini buku yang ini free ya. Kalau dalam bentuk HTML, jadi halaman web, ya halaman web ya. Jadi ini saya copy juga ke link yang kedua ya. Nah, ini link yang ketiga adalah, nah ini ggplot2 ini paket yang sangat populer untuk membuat gambar ya.
Jadi yang tadi yang ada di R Graph Gallery ya, sejumlah gambarnya itu saya kira dibuat dengan menggunakan paket ini ggplot2 ya. Nah, ya ini bisa dilihat juga ya. ggplot2 ini menarik ya. Saya simpan di sini ya. Kemudian setelah itu ada apa? Nah ini bagus ini ya. Ini saya lihat pertama kali mungkin di tahun 2010. Nah ini lattice ya. Sebelum ggplot2 populer ya. Nah jadi di sini, nah ini bisa membuat seperti ini ya. Kalau ini sih biasa ya. Dan ini diwarnai berdasarkan kategori. Ya menarik ya. Ya. Nah kemudian, nah yang menarik, nah ini kita bisa mempelajari interaksi kalau ada dua faktor ya. Nah jadi bagaimana misalnya untuk di sini ya, untuk satu kategori ya, bagaimana polanya kan gitu ya. Nah untuk kategori yang lain polanya gimana? Ya, kan kelihatan ada perbedaan pola antar kategori. Nah ini menarik ya. Nah gitu, seperti itu. Dan ada visualisasi seperti ini ya, 3 dimensi ya, membuat yang mirip seperti tadi ya. Nah ya, oke. Dan ini juga menarik juga nih, bisa membuat tadi visualisasi untuk setiap kategori, ya kan? Kalau kita punya 2 faktor ya, nah kita untuk misalnya taraf yang pertama faktor A, nah bagaimana nilai dari masing-masing faktor B, ya gitu, ya. Baik. Nah, ini saya simpan juga ya. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini warna ya. Kok tadi bisa tahu ada warnanya light blue dan lain-lain? Nah, ini ada kamus warna nih. Nah, ya. Ada warna coklat. Nah, ini ada yang suka coklat? Nah, ini warna coklat ya. Nah, kemudian ada macam-macam warna ya. Nah, situ. Dan ada namanya itu ya. Jadi kita bisa kasih nama dark sea green. Nanti ketemu gambarnya ini. Apa warnanya itu gitu. Nah, gitu. Jadi ada nama warnanya dan warnanya. Oke. Ini ada banyak ya. Ya, ada banyak warnanya. Nah, ini saya copy ini warna ya. Nah, gitu. Dan yang menarik juga, saya belum coba. Bapak Ibu tolong coba. Ada di sini scientific journal ya. Themed color untuk ggplot2 ya. Nah, jadi ini semacam tema ya, themes ya. Nah, itu untuk seperti gini. Ini ada berbagai jurnal di sini. Misalnya di sini ini Nature Publishing Group. Nah, dia punya apa namanya stylenya seperti ini, gitu ya. AAAS, nah seperti ini, gitu ya. Nah, gitu. Jadi palet, ini palet namanya, ya. Palet. Jadi set warna gitu. Ya, set warnanya. Ya. Menarik ya, saya copy. Ya, masih ada 2 menit lagi. Nah kemudian di sini ada heat map ya, heat map yang tadi salah satu dan ada heat map dengan paket-paket yang lain ya. Nah gitu ya. Nah heat map saya kira cukup umum ya di berbagai bidang ya, bisa kita gunakan untuk visualisasi 2 arah. Kemudian prinsipal komponen ya. Nah, ini menarik juga mungkin kalau ada ini apa ya judulnya? Ya prinsipal komponen analisis ya nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini satu lagi, nah ini yang ada berbagai faktor analisis, hierarchical clustering ya. Nah, termasuk prinsipal komponen yang seperti ini dan seterusnya. Saya kira ini di berbagai bidang ya di kita banyak juga mungkin digunakan. Mungkin ya. Saya copy saja. Nah, saya kira itu ya. Nah, jadi saya coba ya interesting resources ya. Nah, gitu ya. Nah, ini saya taruh di desktop dengan links ya. Ya, kemudian saya taruh di Google Drive-nya tadi. Saya taruh di Google Drive-nya tadi. Caranya gimana? Caranya diklik. Masukin ya links yang tadi. Masukkan ke situ ya. Ya, sudah ada links TXT ya.
Baik, saya kira mungkin demikian Pak Ulum dan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat mencoba Bapak Ibu. Kita berharap ada grafik-grafik yang bagus di artikel tulisan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Willy atas materinya dan ilmu yang sangat berharga begitu bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu peserta dapat mendapatkan manfaat, insight baru dan juga terus semangatnya Pak Willy juga mungkin bisa tertular begitu untuk terus berkontribusi untuk publikasi ilmiah di PB University seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Willy. Terima kasih banyak. Iya, jadi sebelumnya izin bertanya, Bapak ada kegiatan lain atau masih mau Tidak, stay? saya masih di sini. Oh, masih stay di sini begitu. Baik, kalau begitu mungkin ada penyerahan souvenir dari Pak Ulum. Jadi sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, mungkin ini ada sedikit souvenir dari Dekasra. Terima kasih banyak Pak Ulum dan teman-teman semua. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Coba dulu. Oke. Terima kasih, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Willy. Mungkin untuk sertifikat nanti kita sampaikan menyusul seperti itu. Iya. Baik, sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya. Slide selanjutnya boleh? Nah ya, kita beranjak ke materi kedua, yaitu tutorial penggunaan software atau aplikasi Mind the Graph yang akan disampaikan oleh Bapak Juventius Jaya dan juga tim Kaktus. Mungkin apakah Pak Juventius sudah berada di Zoom meeting? Boleh informasi? Sudah, Bu. Baik. Iya, baik. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Juventius Jaya untuk menyampaikan materinya seperti itu. Siap. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke tim IPB DKSRA atas kesempatannya di pagi hari ini. Terima kasih juga buat Pak Ulum karena udah ngenalin dan kasih kita kesempatan untuk bisa hadir di sesi ini. Perkenalkan, nama saya adalah Juventius. Kita dari tim Kaktus. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan IPB untuk layanan-layanan menyangkut publikasi, terutama untuk jurnal internasional. Nah, di kesempatan pagi ini kita ingin memperkenalkan salah satu produknya kita yang namanya Mind the Graph. Sebenarnya Mind the Graph itu seperti apa? Mudah-mudahan ini Bapak Ibu semuanya masih bisa menerima informasi sesudah informasi yang begitu banyak ya tadi dari Dr. Willy. Nah, tapi kalau seandainya kita bicara tentang publikasi, kemudian tentang ilustrasi dan infografis, Mind the Graph ini adalah sebuah software atau sebuah layanan, sebuah produk yang bisa membantu untuk mempresentasikannya itu lebih menarik. Sebenarnya seperti itu. Nah, penggunaan paling utamanya pada software Mind the Graph ini sebenarnya adalah pada saat kita proses untuk publikasi, dan yang kedua yang gak kalah pentingnya itu adalah sesudah publikasi. Nah, Mind the Graph bisa kita gunakan untuk membuat presentasi, kemudian materi pengajaran, ataupun bahkan bisa kita gunakan untuk posting sosial media supaya publikasi kita ini bisa memberikan impact yang lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, tapi bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan yang mungkin yang saat ini paling populer digunakan itu adalah Canva.
saat ini. Nah, tapi di Canva itu adalah penggunaannya untuk implementasi secara general. Nah, Mind the Graph adalah software yang dikhususkan untuk khusus untuk riset dan publikasi ilmiah. Nah, jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, sedikit perkenalan dari saya. Dan untuk run through produknya Mind the Graph ini, kebetulan saya sudah undang tim Kaktus. Kebetulan ini adalah produk manajernya kita untuk Mind the Graph. Beliau berasal dari Brazil. Beliau yang paling expert untuk softwarenya kita. So, Bapak Ibu sekalian, presentasinya ini dan run through programnya ini akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Tetapi jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dalam chat box. Saya akan bantu jawab dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Oke, I will introduce Prince Jude. Prince Jude is our team for Mind the Graph, and today he will bring the run through of our program. Prince, I will let you to take the run through of our Mind the Graph. Please go ahead. Thank you, Juventus. So yeah, hi everybody. My name is Prince Jude. I'm the customer success manager at Mind the Graph. So I'm gonna take you guys through a quick tour of what Mind the Graph is all about. So let me quickly go ahead and share my screen. Please let me know once you see this. Yes, we can see it, Prince. All right. Okay. So, all right. So to begin with, Mind the Graph is actually a software which is specifically designed for the scientific community to visually communicate science, right? So you can create infographics, you can create posters, and you can create graphical abstracts or slide presentations for your organization with a very intuitive and simple and easy to use interface. So Mind the Graph has a library of 75,000 plus scientifically accurate illustrations over 80 plus popular fields, right? So these illustrations are validated and created by scientists. These are scientifically accurate illustrations that are available. So pretty intuitive and easy to use interface, similar to PowerPoint drag and drop, options available. And if you do not want to create from scratch, we have plenty of templates available that you can customize. I'm trying to move this. Right. So let's take a look at the formats available. So we have graphical abstracts, slide presentations, infographics, and posters. These are the four preset, formats that are available, but it is also customizable to a maximum of 52 centimeters height and width. So, and then looking at the templates. So we have templates across multiple formats. So let's say if you want to create a graphical abstract, so we have graphical abstracts, slide presentations, infographics, and posters. So all you have to do is just open them, start the creating, and just edit it. It's as simple as that, right? So just give me a second here. So you just replace the images with the library of images that we already have and just replace the text. So it's as simple as that. Right? So, and all you have to do is just go to the Live Gallery, search by keywords, let's say stem cell, for example. You get all kinds of variations of stem cell illustrations. So all you do is just bring the illustration, delete it, and just replace it. So it's as simple as that to build a graphical abstract or an infographic.
And if you want to start something from the scratch, it's simply choose the format that you want, and you can start from the scratch. So you have text, you have molecules, specifically this molecules, and then you have charts, different kinds of charts available, and you can choose the background color, right? From transparent to solid color backgrounds, right? And then a gallery of the whole illustration panel. So it's as simple as that, right? So let's discuss some more about the salient features of Mind the Graph. So I was just showing you about the templates, and everything is online. So this is a web-based platform. So you can collaborate with your team, you can share content with your team, right? And if you do not find what you're looking for, let's say, for example, I was told that your field of study is agriculture. We do have plenty of illustration related to that. But let's say if you're trying to create something and you do not find an illustration what you're looking for, you can submit an illustration request to us, and we will create a customized illustration for you, right? So let's say, for example, in a team, there are 10 people. Each people get around 5 illustrations per month. So around 50 illustrations totally for 10 people. So if it's 100, that's about 500 illustrations per month, right? So customizable graphical abstract templates, easily understandable infographics, impactful posters, all visually captivating, memorable slide presentation. And on top of that, you also get 6 different version for each illustration, as shown in the animation here. Each illustration comes with a vector, and a colored image, and then a grayscale image. So similarly, you get 6 different variants of illustrations. And easy to use drag and drop interface, right? Multiple sizing options, on-demand illustrations, which is what I was talking about. You can custom request your illustrations if you do not find what you're looking for. Already, Mind the Graph has the world's largest scientifically accurate illustration gallery with 75,000 plus illustrations across 80 plus fields. But still, if you do not find what you're looking for, we will create it for you, and it will be a part of your subscription. So that's pretty much about Mind the Graph, folks. So I'll open the forum for any questions or comments or suggestions. Since there's a question, when using, what about the citation when they are using picture from our Mind the Graph? Right. Exactly. So we have a Creative Commons license where, as a premium subscriber, whatever content that you create and Mind the Graph is completely yours, right? Completely belongs to the person who created it, and they also have the right to transfer the authority to a third person without consulting Mind the Graph. So whatever they create is completely theirs. Okay. Prince, can you show more practical usage, for example, like creating presentation or probably creating a poster? Sure, I can show that for you. So this was a presentation, this was a demo that I was recently creating for a client. So I will recreate the whole thing for you to show how easy it is, right?
Okay, so you go to My Creations and then you choose the format that you need. Let's say we are creating a graphical abstract, right? So I select the graphical abstract. Okay, so I'm going to show you how we can create, uh, a graphical abstract from scratch. So shapes. Okay, and then I can change the color, right? Copy paste that. Right. So that became our base elements there for the top and bottom, the border, right? So let's just add some text here, right? Add a body. So, right, and then we can customize it, right? Make it a little bold, change the color a little bit, and then, sorry. Just put it here. And if you don't want something to move while you're moving other, you can lock it so that it doesn't move from the place. So this is all right. So let's add an illustration to this, to the mix. Let's put lungs, right? Or let's say urology. Okay. And we have all urology related, So let me put this here. Right. And then let's take another lung illustration and put it here. Right. And then we'll add some more text. Right. And then so it's as simple as that. I'm sorry, I just created this in a hurry. This is not exactly a graphical website, but I'm just showing you an example. So I'll show you some of our service portfolio. So of what you can create. So these are some of the graphical abstract created using Mind the Graph. Right. So that's a live example of how easy it is to create a graphical abstract on Mind the Graph. And not just graphical abstracts, even for presentations. Let's say you want to present something within your university, you can use it as a
alternative for PowerPoint as well. The best reason being, more than the advantage that it gives you over PowerPoint, is that it gives you more scientifically accurate illustrations, access to all those molecules, scientifically accurate illustrations and things like that. And it's pretty simple to use compared to PowerPoint as well. So yeah. One thing, Prince, there's a question. Can we create a moving GIF? No, this is not an animative software, so there's no animations. I mean, it's in the pipeline. We are planning to do that, but it's not in the equation yet. We have still not introduced it yet. Oke Pak, untuk yang tadi menanyakan untuk GIF animasi, saat ini sih belum bisa karena ini bukan untuk animator, untuk animasi, tapi kita sedang persiapkan untuk bisa lakukan seperti itu juga. Tentu kita pertimbangkan juga apakah memang benar-benar diperlukan. Kalau memang ternyata banyak kebutuhannya untuk itu, memang sudah kita siapkan untuk sana. Mungkin dalam waktu beberapa bulan akan bisa kita create GIF menggunakan MindTheGraph. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi penggunaan MindTheGraph ini basically bisa digunakan dengan import gambar, kemudian bisa pilih template-nya sendiri, bisa drag and drop, bisa geser sendiri, seperti yang ada informasinya di websitenya kita mindthegraph.com. Nah, selain dari itu, ilustrasi yang sudah ada di dalam MindTheGraph sendiri itu ada 75.000 ilustrasi yang scientifically accurate yang bisa tinggal langsung digunakan untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pun sesuai yang disampaikan oleh Prince tadi, jika ada ilustrasi yang diperlukan dan ternyata nggak ada di dalam MindTheGraph, kita bisa request. Kita bisa request, dan timnya MindTheGraph akan prepare dalam waktu 2 atau 3 hari. Biasanya seperti itu. Nah, dari situ mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Dan Pak, untuk subjek, izin bertanya ya Pak ya? ya silakan Bu. Ya. Tadi di kolom chat juga sudah ada yang menanyakan sebenarnya, jadi terkait copyright gambarnya itu sendiri, ketika kita menginsert gambar itu, menggunakan gambar itu di artikel kita begitu, apakah perlu mencantumkan source begitu Pak? Please, do we need to put in the source when they cite our when they use the illustration from MindTheGraph? Which is what I told you exactly in the beginning, Juventus. So what the author or the creator owns the complete rights to the figure that they create on MindTheGraph. They do not have to cite, right? So they only free users who are using the platform for free, they have to cite and keep the watermark. But for premium subscribers, they own that intellectual property. So it's completely theirs. They can transfer it to others if they want without consulting MindTheGraph. So there is no citation required. Okay. There's no need of citing MindTheGraph. Jadi Bu, untuk yang pengguna subscriber yang premium tidak perlu mencantumkan MindTheGraph, tidak perlu men-cite MindTheGraph, karena yang di-create itu akan menjadi hak cipta dari si researchernya sendiri. Tetapi untuk yang free user memang akan ada watermark-nya. Oh iya. Jadi license-nya memang udah terbuka, bisa digunakan. Karena kita udah ada license-nya sendiri yang bisa digunakan oleh semua premium subscriber-nya kita, Bu. Oke, terima kasih Pak Juventius. Ya. Mungkin peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. This program maybe simplify scientific publishing. Is it right? Same? Sorry, Bu, suara bisa diulang, Bu? This program same or with the simplified scientific publishing? Oh, ini programnya sama nggak dengan simplified scientific publishing? Terus kemudian ini apakah free untuk berapa lama gitu? Karena tadi saya lihat kalau kita itunya ada upgrade ya, dan harus bayar ya, berbayar gitu ya. Karena memang this program I think
very important for us. Free until when? Kalau untuk free-nya ya Bu ya, untuk free-nya sebenarnya nggak ada durasinya Bu. Ya, so for the free version we don't have any duration when they have to upgrade, right, Prince? But No. tapi ada limitation-nya Bu, ada keterbatasannya. Yaitu misalnya gambar yang di-create itu akan ada watermark-nya, itu yang paling jelas. Itu Sorry yang to paling interrupt terutama. you, Juventus. So the free version only allows you to create one creation, and you cannot download it either. So that's if you want to download the creation, then you need to have the premium subscription. So, however, if you need a trial to explore the product completely, I'd be more than happy to provide you the institutional account trial, which gives you access to all the premium features so that you can test the product. I'd be happy to do that for you. Oke, jadi Bu, kalau untuk yang free sendiri nggak ada durasinya, tapi limitation-nya itu ya Bu ya. Jadi akan ada watermark-nya, itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, yang kita create di dalam Mind the Graph itu poster atau gambar apapun yang kita create itu nantinya nggak bisa di-download Bu. Untuk mendownload memang harus jadi premium subscriber dulu. Nah, tapi tadi seperti yang disampaikan sama Prince Jude, kalau memang ini bisa membantu, nanti kita bisa berikan akun trialnya ke DKSRA untuk dicoba, bisa dicoba rame-rame mungkin fitur-fiturnya yang ada di dalam. Untuk free trialnya sendiri itu nanti mungkin saya akan discuss ke Pak Ulum juga. Biasanya kita berikan selama 1 bulan ya, Bu ya. Nah, itu bisa kita coba rame-rame, bisa digunakan rame-rame. Nah, tapi tadi ada pertanyaan, apakah bisa diberikan akun secara institusi? Nah, pertanyaannya sebenarnya ya dan enggak. Bisa ya dan bisa enggak sebenarnya. Nah, kenapa sebenarnya lebih baik itu adalah akun masing-masing, semuanya diberikan akun masing-masing untuk Mind the Graph. Karena itu kan menyangkut tentang project yang di-create atau ilustrasi yang di-create, nantinya kan ilustrasi ini adalah hak cipta dari si researchernya sendiri, siapa yang meng-create itu. Nah, itu kenapa akan lebih bagus jika menggunakan akun masing-masing. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tadi Prince juga ada jelasin juga ya Bu ya, ke Bapak Ibu sekalian. Jadi Mind the Graph ini pada saat kita meng-create sebuah ilustrasi atau meng-create sebuah project, apakah poster ataupun presentasi misalnya ya Bu ya. Nah, kita bisa collaborate. Collaborate-nya itu kita bisa share, dan kita share-nya ini ke orang yang kita share ini dia juga bisa menjadi co-editornya kita terhadap project-nya kita. Nah, co-editornya ini akan punya akses, dan itu kita tentukan kita mau share ke siapa. Seperti itu. Jadi bisa kerja kolaborasi bareng-bareng. Nah, itu salah satu kelebihannya yang ada di dalam Mind the Graph juga. Seperti itu. Nah, tapi yang seperti itu memang hanya untuk premium subscriber. Tapi don't worry Bapak Ibu sekalian, untuk akun premiumnya kebetulan saya akan discuss lebih jauh nanti dengan tim DKSRA kita gimana supaya kita bisa provide yang the best, skemanya nanti seperti apa gitu. Tapi bagi yang berminat Bapak Ibu, jika Mind the Graph ini, dan saya yakin sebenarnya ini bisa membantu banget baik untuk proses publikasi maupun sesudah publikasi. Bahkan sesudah publikasi ini penggunanya bisa banyak banget. Kayak kita bisa membuat materi untuk pembelajaran, presentasi untuk belajar, presentasi untuk materi pembelajaran, dan juga bahkan sampai ke sosial media post sebenarnya bisa di-create bisa di-create menggunakan Mind the Graph ini. Nah, nantinya saya akan discuss lebih jauh, dan mungkin untuk Bapak Ibu yang memang berminat untuk Mind the Graph-nya mungkin bisa didaftarkan ke DKSRA supaya kita bisa tahu, dan nanti kita akan discuss lebih jauh. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik, terima Pak kasih. Juventius, Ya. bisa? Ya, ya, menarik sekali. Ini sangat menarik ya. Berarti ini diharapkan ada personal subscribers ya, premium subscribers ya untuk ini ya Yes, diharapkannya benar ya. Bu.
Yes, benar, Bu. Nah, begini Pak, kami meskipun sebagai peneliti dan dosen itu tidak setiap bulan mengerjakan ini gitu ya. Misalnya yeah, we have research and it takes time to have the result and writing papers. Atau misalnya bikin posters, not every month. So what can we do? Is it possible to subscribe only, for instance, 1 month or 2 months, and then we stop first, and then next time maybe we subscribe again? Is it possible? We do have a monthly subscription. Yes, you can certainly do that, but it also depends on the number of users that you would be subscribing that for. Having the annual subscription gives you the advantage of having access to the platform anytime you need, right? So of course, I understand your point about using it only seasonally, and when you're not using it, it's going to be idle. I thoroughly understand that. But why keep it idle when you have so many use cases? Instead of using your regular PowerPoint, you can replace that with Mind the Graph, right? To create your internal presentation. So you still have a use case there. So yes, we do. To answer to your question, yes, of course, we do have a monthly subscription as well. I think it's better than the Dijkstra will organize it first at the institution level, and then we are waiting for the decision then. I believe that many of us have interested in using this program. Thank you, Zon. Siap, Bu. Thank you. Bu Dia, jadi kalau untuk yang monthly dan annual itu bisa, pasti tetap bisa. Nanti bentuk skemanya seperti apa, saya akan discuss dulu mungkin dengan Pak Ulum atau dengan Prof. Anuraga, gimana supaya kita bisa provide semua yang membutuhkan. Tapi kalau memang saya yakin ini bisa bermanfaat banget, sesuai dengan keputusannya nanti dari DKSRA, kita akan siapin alurnya seperti apa, Bu? Seperti itu, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Siap, Terima makasih kasih, banyak, menarik Bu. sekali. Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik, jika nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akan serahkan kembali ke pembawa acara, ke tim DKSRA. Tapi jika tetap ada yang mau ditanyakan, bisa silakan tetap ditanyakan ke saya. Kontaknya saya ada di DKSRA, dan untuk discuss lebih jauhnya nanti kita akan diskusi dengan DKSRA. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Juventius dan juga Prince Jude atas pemaparannya terkait dengan penggunaan aplikasi Mind the Graph ini. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan ya, jadi kita masih dalam tahap diskusi untuk Mind the Graph ini. Apakah nanti tindak lanjutnya seperti apa akan dikabari lagi seperti itu. Mungkin karena kegiatan kita sudah selesai, jadi sudah ada dua materi yang tadi sudah dibawakan oleh yang pertama oleh Pak Willy dan yang kedua oleh Pak Juventius dan tim. Mungkin selanjutnya izinkan saya kembali ke slide-nya, slide selanjutnya. Bisa. Nah ya, baik ya. Sebelum kita benar-benar menutup kegiatan hari ini, mungkin saya izin mengundang kembali Bapak Dr. Ulum untuk menyampaikan sambutan penutup begitu atas nama Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik. Silakan Pak Ulum.
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung acara. Karena tidak lupa dan harus ingat ini ya. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Dr. Willy ya, atas tutorialnya. Detail sekali, kayaknya nanti ada PR selanjutnya ini akan dirawatin lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disaringkan bisa membantu teman-teman untuk penyelesaian tugas akhir ya, karena syarat lulus publikasi. Terima kasih Pak Dr. Willy. Kemudian ke Pak Juventius, terima kasih atas sharing Mindgraph-nya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir pada acara hari ini juga bisa kira-kira seperti apa optimalisasi aplikasi ini untuk membuat graphical abstract, karena beberapa jurnal top itu selalu minta graphical abstract dan kita harus bisa membuat abstrak dalam bentuk gambar yang bisa menggambarkan whole paper kita gitu dalam satu gambar. Nah, ini juga menjadi satu PR, mungkin ke depan kita akan adakan training lagi ya untuk bagaimana membuat graphical abstract yang oke gitu. Nanti kita akan mudah-mudahan ya ada waktu dan kesempatan kita akan fasilitasi itu. Terima kasih Pak Juve, mudah-mudahan kita bisa segera gitu ya untuk kira-kira langkah-langkah ke depan buat membantu teman-teman kolega semua untuk optimalisasi ke perjurnalan ini. Terima kasih Pak Juventus dan tim atas paparannya. Terima kasih banyak Pak Ulum. Ya, terima kasih Pak Ju. Oke, baik. Kemudian buat yang hadir offline di sini, terima kasih di waktunya dan kesempatan untuk hadir membersamai begitu ya, direct untuk berkomunikasi secara langsung. Kemudian teman-teman semua yang hadir di Zoom ya sudah menyempatkan juga untuk hadir dan membersamai juga begitu atas paparan dari Dr. Lan dan Pak Juventius dan tim tadi. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Untuk kurang lebihnya nanti kita mohon maaf dan mungkin ke depan kita bisa fasilitasi lagi untuk pelatihan-pelatihan yang related begitu ya. Kemudian dari panitia, dari Direktorat Kajian Strategi dan Reputasi Akademik, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyajian. Untuk sertifikat dan lain-lain nanti dari Mbak Tia dan kawan-kawan akan memberikan pengumuman ya, karena perlu juga begitu ya. Mungkin yang dari S1 perlu SKPI, untuk yang pasca apakah ada SKPI atau tidak nanti. Tentunya akan lebih bermanfaat untuk bagaimana memfinalisasi paper supaya more acceptable gitu ya, khususnya untuk percepatan kelulusan dan sharing support sharing contribution scientifically ke dunia lautan ilmiah gitu. Jadi saya mohon maaf, akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ulum atas sambutan penutupnya. Mungkin selanjutnya informasi terakhir yang izin saya sampaikan terkait dengan presensi untuk kegiatan hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa mengakses pada link yang sudah tertera di layar di IPB. Kirim di chat Pak. Kirim di chat. Oh iya, Biar ya nanti akan dikirim juga via chat ya. Iya, baik, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, jadi mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas ya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama yang di sini. Oh iya, yang di sini. Kita belum foto bersama. Yang